Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Selamat datang kembali di channel Permata Islam yang membahas seputar kisah Islami penuh hikmah. Selama lebih dari 5 abad, dunia modern tumbuh dengan satu poros kekuatan yang relatif konsisten, Barat. Sejak era penjelajahan samudra pada abad ke-15, negara-negara Eropa mulai memperluas pengaruhnya melampaui benua mereka sendiri. Portugal dan Spanyol membuka jalur perdagangan global. Belanda dan Inggris membangun jaringan kolonial yang menjangkau Asia, Afrika, hingga Amerika. Dari sinilah fondasi dominasi Barat perlahan terbentuk, bukan hanya dalam militer, tetapi dalam sistem ekonomi, politik, dan budaya. Revolusi industri pada abad ke-18 dan 19 menjadi titik balik besar. Inggris memimpin transformasi teknologi yang mengubah cara manusia memproduksi barang, mengelola tenaga kerja, dan mendistribusikan kekayaan. Mesin uap, rel kereta api, dan pabrik skala besar menciptakan efisiensi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Negara-negara Eropa yang menguasai teknologi industri memiliki keunggulan militer dan ekonomi yang jauh melampaui wilayah lain di dunia. Kolonialisme kemudian menjadi instrumen utama dalam memperkuat dominasi tersebut. Sumber daya dari Asia dan Afrika diekstraksi untuk mendukung industri Eropa. Jalur perdagangan internasional dikendalikan oleh armada Barat. Mata uang dan sistem perbankan modern berkembang di pusat-pusat finansial seperti London dan Paris. Dunia perlahan tersusun dalam struktur hierarkis. Pusat berada di Barat, sementara wilayah lain menjadi pemasok bahan mentah dan pasar konsumsi. Memasuki abad ke-20, kepemimpinan global beralih secara gradual dari Eropa ke Amerika Serikat. Dua perang dunia melemahkan kekuatan Eropa secara signifikan. Infrastruktur hancur, ekonomi runtuh, dan jutaan jiwa hilang. Amerika Serikat, yang relatif terlindungi dari kehancuran fisik perang di wilayahnya sendiri, muncul sebagai kekuatan industri dan militer terbesar. Pasca Perang Dunia Kedua, sistem global baru dibangun dengan Washington sebagai salah satu poros utamanya. Lahirnya lembaga-lembaga seperti Dana Moneter Internasional, IMF, Bank Dunia, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkuat arsitektur global yang dipimpin Barat. Dolar Amerika menjadi mata uang cadangan dunia. Pasar finansial di New York dan London menjadi referensi utama arus investasi global. Model demokrasi liberal dan ekonomi pasar bebas dipromosikan sebagai standar universal. Pada dekade 1990-an, setelah runtuhnya Uni Soviet, dominasi Barat mencapai puncaknya. Dunia memasuki era yang sering disebut sebagai unipolar moment, di mana Amerika Serikat menjadi kekuatan tunggal yang hampir tak tertandingi. Globalisasi dipercepat. Perusahaan multinasional Barat memperluas jaringan produksi dan distribusi ke seluruh dunia. Internet, yang lahir dari proyek militer Amerika, mengubah komunikasi global dan memperkuat pengaruh budaya Barat. Namun sejarah tidak pernah statis. Awal abad ke-21 mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Serangan 11 September 2001 memicu perang panjang di Timur Tengah. Intervensi militer di Afghanistan dan Irak menguras sumber daya besar dan memicu perdebatan internal di Amerika maupun Eropa. Konflik regional berkepanjangan menciptakan kelelahan geopolitik. Kepercayaan publik terhadap kebijakan luar negeri mulai terbelah. Titik guncangan berikutnya datang pada tahun 2008. Krisis finansial global yang bermula dari pasar hipotek Amerika Serikat menjalar dengan cepat ke seluruh dunia. Bank-bank besar runtuh atau diselamatkan dengan dana publik. Pasar saham anjlok. Jutaan orang kehilangan pekerjaan dan rumah. Sistem keuangan yang selama ini dianggap paling stabil justru menjadi sumber ketidakpastian global. Krisis tersebut bukan sekadar peristiwa ekonomi. Ia mengguncang legitimasi moral dan intelektual sistem finansial Barat. Banyak negara mulai mempertanyakan ketergantungan pada model ekonomi yang terlalu terpusat pada pasar finansial spekulatif. Ketidaksetaraan sosial di dalam negara-negara Barat sendiri meningkat tajam. Polarisasi politik menjadi semakin nyata. Sementara itu, di belahan timur, dinamika berbeda sedang berlangsung. Cina, yang sejak akhir 1970-an melakukan reformasi ekonomi, mencatat pertumbuhan yang konsisten selama beberapa dekade. Dari negara agraris dengan pendapatan rendah, Cina bertransformasi menjadi kekuatan manufaktur terbesar di dunia. Infrastruktur masif dibangun. Kota-kota baru muncul. Program seperti Belt and Road Initiative memperluas jejaring investasi dan pengaruh ke Asia, Afrika, dan Eropa Timur. India, dengan populasi yang besar dan sektor teknologi yang berkembang pesat, muncul sebagai pemain penting dalam ekonomi digital global. Negara-negara Asia Timur seperti Korea Selatan dan Jepang mempertahankan posisi kuat dalam inovasi teknologi. Di Timur Tengah,
Beberapa negara Teluk memanfaatkan pendapatan energi untuk melakukan diversifikasi ekonomi dan memperluas investasi global. Data pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren yang jelas. Kontribusi Asia terhadap produk domestik bruto global meningkat signifikan dalam 2 dekade terakhir. Pusat produksi manufaktur, inovasi teknologi, dan konsumsi kelas menengah baru semakin terkonsentrasi di wilayah Asia. Perubahan ini juga tercermin dalam arsitektur perdagangan global. Jalur laut di kawasan Asia Tenggara menjadi semakin strategis. Selat Malaka, Laut Cina Selatan, dan Samudra Hindia menjadi titik-titik vital dalam distribusi energi dan barang. Organisasi regional seperti ASEAN memainkan peran penting dalam stabilitas dan integrasi ekonomi kawasan. Pergeseran ini bukan berarti Barat runtuh atau kehilangan seluruh pengaruhnya. Amerika Serikat tetap menjadi kekuatan militer terbesar. Eropa tetap memiliki kapasitas ekonomi dan diplomatik yang signifikan. Namun keseimbangan relatif mulai berubah. Dunia yang sebelumnya didominasi satu pusat kini menunjukkan multipolaritas yang semakin nyata. Selain faktor ekonomi dan militer, perubahan demografi juga berperan besar. Sebagian besar populasi dunia berada di Asia. Pertumbuhan kelas menengah terbesar terjadi di wilayah ini. Permintaan energi, teknologi, dan infrastruktur meningkat secara konsisten. Dinamika generasi muda di Asia membentuk pola konsumsi dan inovasi yang memengaruhi pasar global. Dalam forum-forum internasional, istilah "abad Asia" semakin sering digunakan. Bukan sebagai slogan kosong, melainkan sebagai refleksi terhadap data dan tren jangka panjang. Investasi asing langsung, kapasitas produksi, serta pengaruh diplomatik negara-negara Asia meningkat secara signifikan. Namun setiap pergeseran poros kekuatan membawa konsekuensi. Kompetisi geopolitik antara Amerika Serikat dan China meningkat. Ketegangan di Laut Cina Selatan, isu Taiwan, hingga perang dagang menjadi bagian dari realitas baru. Dunia memasuki fase transisi yang kompleks, di mana kerjasama dan rivalitas berjalan beriringan. Sejarah menunjukkan bahwa masa transisi semacam ini seringkali penuh ketidakpastian. Ketika kekuatan lama berusaha mempertahankan posisinya dan kekuatan baru menegaskan perannya, ketegangan hampir tak terhindarkan. Namun di balik ketegangan itu, terdapat satu kenyataan yang sulit disangkal. Pusat gravitasi global tidak lagi tunggal. Dari sudut pandang objektif, indikator ekonomi, demografi, dan perdagangan menunjukkan kecenderungan pergeseran ke timur. Ia bukan asumsi ideologis, melainkan tren statistik dan fakta geopolitik. Dunia menjadi lebih multipolar, lebih terdistribusi, dan lebih kompleks. Pertanyaan mendasarnya bukan lagi apakah perubahan sedang terjadi, tetapi bagaimana perubahan itu akan membentuk dekade-dekade mendatang. Apakah ia akan menghasilkan stabilitas baru, atau justru ketegangan yang lebih dalam? Apakah kebangkitan Asia akan menciptakan keseimbangan global yang lebih adil, atau hanya menggantikan satu dominasi dengan dominasi lain? Yang jelas, dunia tidak lagi sepenuhnya berputar di satu titik. Poros yang selama berabad-abad terkunci pada Barat kini, menunjukkan pergeseran nyata ke arah timur. Dan setiap kali sejarah memasuki fase seperti ini, ia sedang menulis ulang struktur kekuatan global, pelan, bertahap, tetapi pasti. Bab ini belum berbicara tentang nubuat, belum menyentuh ranah teologis, dan belum menarik kesimpulan eskatologis. Ia hanya mencatat satu realitas yang dapat diverifikasi, pergeseran poros dunia sedang berlangsung. Dan ketika poros berubah, arah sejarah pun ikut menyesuaikan diri. Dalam memori peradaban Islam, arah bukan sekadar penunjuk geografis. Timur dan Barat bukan hanya koordinat pada peta, melainkan ruang makna yang hidup dalam teks, pengalaman sejarah, dan kesadaran kolektif umat. Sejak masa awal Islam, orientasi ke arah tertentu seringkali mengandung dimensi simbolik yang melampaui letak mata angin. Secara geografis, dunia Islam klasik membentang luas dari Andalusia di barat hingga perbatasan India dan Asia Tengah di timur. Namun dinamika kekuasaan dan kebangkitan intelektualnya tidak selalu berpusat di satu titik. Setelah fase awal di Hijaz, pusat pemerintahan berpindah ke Damaskus pada masa Bani Umayyah, lalu ke Baghdad pada era Abbasiyah. Perpindahan itu sendiri sudah mencerminkan pergeseran orientasi ke arah timur. Baghdad, yang berdiri pada abad ke-8, bukan hanya ibu kota politik, tetapi juga pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Di sanalah gerakan penerjemahan besar-besaran dilakukan, filsafat Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, ilmu kedokteran, astronomi, matematika, dan berbagai disiplin lain berkembang pesat. Dari perspektif sejarah, peradaban Islam mencapai puncak intelektualnya justru ketika pusatnya bergerak ke timur dari tanah kelahiran awalnya. Timur dalam pengalaman sejarah ini menjadi ruang ekspansi, inovasi, dan pembaruan. Wilayah Persia,
Transoceania, hingga Asia Tengah melahirkan banyak ulama, ilmuwan, dan pemikir besar. Nama-nama seperti Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, dan banyak lainnya berasal dari kawasan yang secara geografis berada di timur pusat awal Islam. Tradisi hadis, yang menjadi salah satu fondasi utama syariat, justru banyak dirawat dan dikodifikasi oleh para ulama dari wilayah tersebut. Selain fakta historis, terdapat pula riwayat-riwayat yang secara eksplisit menyebut arah timur dalam konteks peristiwa-peristiwa besar menjelang akhir zaman. Di antara yang paling sering dibahas adalah hadis tentang munculnya panji-panji hitam dari arah timur. Riwayat tersebut terdapat dalam sejumlah sumber klasik, dengan berbagai tingkat penilaian keotentikan di kalangan ulama. Sebagian menilainya sahih atau hasan, sebagian lain memperdebatkan detail sanad dan matannya. Riwayat tentang panji hitam sering dikaitkan dengan wilayah Khurasan. Dalam literatur klasik, Khurasan bukan sekadar kota, melainkan wilayah luas yang mencakup bagian dari Iran Timur, Afghanistan, Turkmenistan, dan Asia Tengah. Pada masa awal Islam, Khurasan merupakan kawasan strategis sekaligus frontier peradaban. Dari sanalah kekuatan Abbasiyah bangkit menggulingkan Bani Umayyah pada abad ke-8, dengan membawa simbol panji hitam sebagai identitas gerakan mereka. Fakta sejarah ini menambah lapisan kompleksitas dalam membaca riwayat. Sebagian sejarawan melihat adanya kemungkinan bahwa simbol panji hitam dalam hadis memiliki resonansi historis dengan revolusi Abbasiyah. Namun di sisi lain, tradisi eskatologis Islam tetap memelihara narasi bahwa akan ada fase lain di masa depan di mana panji-panji dari timur kembali memainkan peran penting menjelang kemunculan Al-Mahdi. Khurasan sendiri dalam imajinasi kolektif umat Islam menjadi semacam ruang antara, bukan pusat awal wahyu, tetapi juga bukan pinggiran yang tak berarti. Ia adalah wilayah yang berulang kali melahirkan dinamika baru. Dari sana datang pasukan, ulama, dan gagasan yang memengaruhi arah dunia Islam secara luas. Dalam banyak karya ulama klasik, penyebutan Khurasan seringkali membawa nuansa harapan sekaligus peringatan. Konsep timur dalam teks-teks tersebut tidak selalu harus dipahami secara sempit sebagai garis bujur tertentu. Timur bisa berarti arah matahari terbit, simbol awal baru, atau tempat munculnya sesuatu yang sebelumnya tersembunyi. Dalam bahasa Arab, kata masyrik merujuk pada tempat terbitnya matahari. Secara simbolik, ia mengandung makna kemunculan, cahaya, dan permulaan. Namun simbol tidak otomatis berarti kepastian geografis. Sepanjang sejarah, banyak kelompok menggunakan simbol-simbol eskatologis untuk melegitimasi gerakan politik mereka. Revolusi Abbasiyah adalah contoh bagaimana simbol panji hitam dimanfaatkan untuk membangun narasi keagamaan yang kuat. Hal ini membuat para ulama kemudian berhati-hati dalam memaknai riwayat-riwayat tentang Timur, agar tidak terjebak dalam politisasi teks. Meskipun demikian, fakta bahwa arah timur berulang kali muncul dalam literatur hadis tetap menjadi bagian dari memori teologis umat. Ia disampaikan, diajarkan, dan direnungkan selama berabad-abad. Dalam banyak kajian, kemunculan Al-Mahdi dikaitkan dengan kondisi dunia yang dipenuhi kezaliman, lalu diikuti oleh dukungan dari kelompok tertentu yang datang dari arah timur. Detail-detailnya beragam dalam berbagai riwayat, tetapi arah tersebut konsisten disebut. Di luar konteks eskatologis, sejarah Islam juga menunjukkan bahwa pembaruan sering lahir dari wilayah yang sebelumnya tidak dianggap pusat. Ketika Baghdad melemah akibat serangan Mongol pada abad ke-13, pusat-pusat keilmuan baru muncul di tempat lain. Ketika Andalusia runtuh, warisan ilmunya berpindah dan memengaruhi Eropa. Peradaban bergerak, bertransformasi, dan kadang justru menemukan energi baru di luar pusat lama. Hal ini menimbulkan pertanyaan reflektif. Apakah Timur selalu identik dengan kebangkitan dalam sejarah Islam? Ataukah ia sekadar salah satu fase dalam siklus panjang peradaban? Jawabannya tidak sederhana. Ada periode ketika Timur menjadi pusat kekuatan dan ilmu. Ada pula masa ketika wilayah itu mengalami konflik dan kemunduran. Sejarah tidak bergerak dalam garis lurus yang romantis. Ia penuh dengan kompleksitas, interaksi budaya, dan dinamika politik. Namun jika ditarik dalam garis besar, terlihat bahwa dunia Islam tidak pernah statis di satu titik. Ia berkembang, berpindah, dan beradaptasi. Dan dalam banyak momen penting, wilayah timur dari pusat awal Islam memainkan peran signifikan. Dari sana lahir kekuatan militer, tradisi keilmuan, dan gerakan pembaruan. Ketika hari ini dunia global menunjukkan kecenderungan pergeseran poros ke Asia, memori tentang Timur dalam peradaban Islam seakan menemukan resonansi baru. Bukan sebagai bukti, bukan sebagai kepastian, tetapi sebagai gema yang mengingatkan bahwa arah matahari terbit pernah dan mungkin kembali memiliki peran penting. Di tengah dinamika geopolitik modern, dengan bangkitnya kekuatan Asia, meningkatnya peran ekonomi kawasan Timur, dan berubahnya keseimbangan global,
pertanyaan tentang makna timur menjadi semakin menarik untuk direnungkan. Apakah yang terjadi sekarang hanyalah siklus ekonomi dan politik biasa? Ataukah ia memiliki lapisan makna yang lebih dalam kesadaran religius umat? Memori eskatologis Islam tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi peta geopolitik yang rinci. Ia lebih merupakan peringatan moral tentang keadilan, kepemimpinan, dan tanggung jawab manusia. Namun fakta bahwa arah tertentu disebut dalam riwayat tetap memancing refleksi ketika realitas dunia tampak bergerak ke arah yang sama. Timur dalam sejarah Islam adalah ruang pertemuan antara fakta dan simbol, antara geografi dan harapan. Ia pernah menjadi pusat ilmu, medan revolusi, dan wilayah yang melahirkan tokoh-tokoh besar. Ia juga menjadi bagian dari narasi tentang masa depan yang dipenuhi harapan akan keadilan. Apakah setiap kebangkitan harus datang dari timur? Tentu tidak ada rumus yang memastikan itu. Tetapi sejarah menunjukkan bahwa perubahan besar seringkali lahir dari tempat yang tidak selalu diperkirakan. Dan dalam ingatan peradaban Islam, arah timur telah lama tercatat sebagai salah satu ruang kemungkinan tersebut. Kemungkinan itu menjadi semakin terasa ketika realitas dunia hari ini memperlihatkan wajah yang penuh ketimpangan. Di atas kertas, ekonomi global mencatat pertumbuhan. Angka-angka produk domestik bruto meningkat, pasar saham mencapai rekor baru, dan inovasi teknologi berkembang dengan kecepatan luar biasa. Namun di balik grafik yang menanjak itu, jurang kesenjangan melebar dengan cara yang sulit diabaikan. Sebagian kecil populasi dunia menguasai proporsi kekayaan yang sangat besar, sementara miliaran lainnya berjuang memenuhi kebutuhan dasar. Ketimpangan bukan hanya terjadi antara negara maju dan berkembang, tetapi juga di dalam negara-negara kaya itu sendiri. Kota-kota global memamerkan gedung-gedung pencakar langit dan pusat finansial canggih, sementara di pinggirannya terdapat komunitas yang hidup dalam ketidakpastian ekonomi. Sistem ekonomi yang terintegrasi secara global membuat krisis di satu titik dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Kenaikan harga energi di satu kawasan berdampak pada inflasi pangan di kawasan lain. Rantai pasok terganggu, biaya hidup meningkat, dan daya beli masyarakat menurun. Di banyak tempat, kelas menengah, yang dulu dianggap tulang punggung stabilitas sosial, mulai merasa tertekan. Ketidakadilan ekonomi seringkali beriringan dengan krisis moral dan ideologi. Nilai-nilai yang dahulu menjadi pegangan bersama kini diperdebatkan tanpa henti. Identitas menjadi medan pertempuran baru. Polarisasi politik meningkat tajam, baik di negara demokrasi mapan maupun di wilayah yang sedang berkembang. Perbedaan pandangan tidak lagi sekadar variasi opini, tetapi berubah menjadi jurang yang memecah masyarakat. Media sosial dan teknologi digital mempercepat dinamika ini. Informasi bergerak dalam hitungan detik, namun kebenaran seringkali tertinggal. Algoritma dirancang untuk mempertahankan perhatian, bukan untuk menyeimbangkan perspektif. Ruang publik berubah menjadi arena di mana opini ekstrim lebih mudah viral daripada dialog yang tenang. Dalam kondisi seperti itu, persepsi tentang realitas dapat dibentuk dan diarahkan dengan sangat efektif. Perang informasi menjadi bagian dari lanskap geopolitik modern. Negara dan aktor non-negara memanfaatkan dunia digital untuk memengaruhi opini publik, memicu ketidakstabilan, atau memperkuat posisi politik. Kontrol terhadap data dan platform komunikasi menjadi bentuk kekuasaan baru. Siapa yang menguasai arus informasi, seringkali memiliki pengaruh besar terhadap arah kebijakan dan persepsi masyarakat. Dalam situasi yang kompleks ini, rasa ketidakpastian meningkat. Banyak orang merasa bahwa sistem yang ada tidak sepenuhnya bekerja untuk mereka. Janji-janji kemakmuran dan stabilitas terdengar semakin jauh dari pengalaman sehari-hari. Di berbagai belahan dunia, muncul gelombang protes, perubahan pemerintahan, dan kebangkitan gerakan-gerakan populis yang mengekspresikan kekecewaan terhadap tatanan lama. Sejarah menunjukkan bahwa ketika ketidakadilan dirasakan secara luas, masyarakat cenderung mencari figur atau sistem alternatif yang dianggap mampu menghadirkan keseimbangan. Harapan akan kepemimpinan yang adil bukanlah fenomena baru. Ia muncul berulang kali dalam berbagai peradaban, terutama ketika ketimpangan dan konflik mencapai titik tertentu. Dalam tradisi Islam, terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa sebelum kemunculan Al-Mahdi, dunia akan dipenuhi dengan kezaliman dan ketidakadilan. Frasa tersebut tidak dijelaskan dengan rincian teknis tentang bentuk kezaliman, tetapi maknanya luas: ketidakseimbangan, penindasan, dan penyimpangan dari nilai keadilan. Riwayat-riwayat ini diwariskan sebagai pengingat bahwa sejarah manusia bergerak dalam siklus ujian dan perbaikan. Ketika membaca realitas global hari ini, ketimpangan ekonomi yang mencolok, konflik berkepanjangan, manipulasi informasi, dan krisis kepercayaan terhadap institusi, sebagian orang merasakan adanya kesesuaian dengan pola yang digambarkan dalam teks-teks eskatologis. Bukan sebagai klaim kepastian waktu, tetapi sebagai resonansi makna. Di banyak kawasan,
Konflik bersenjata masih berlangsung atau berpotensi meletus. Perebutan sumber daya, sengketa wilayah, dan rivalitas kekuatan besar menciptakan ketegangan yang konstan. Teknologi militer semakin canggih, sementara diplomasi seringkali tertinggal oleh kepentingan strategis. Dunia menjadi lebih terhubung, tetapi juga lebih rentan terhadap dampak konflik yang meluas. Krisis kemanusiaan akibat perang dan bencana memperlihatkan wajah paling nyata dari ketidakadilan. Pengungsi kehilangan rumah dan identitas. Anak-anak tumbuh dalam bayang-bayang kekerasan. Bantuan internasional seringkali tidak cukup atau terhambat oleh dinamika politik. Ketika penderitaan menjadi statistik, empati mudah terkikis oleh kejenuhan informasi. Di sisi lain, kemajuan teknologi menghadirkan paradoks. Inovasi kecerdasan buatan, bioteknologi, dan otomatisasi membuka peluang besar untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Namun ia juga menimbulkan pertanyaan etis tentang privasi, pekerjaan, dan kontrol. Siapa yang menentukan batasan? Siapa yang mendapatkan manfaat terbesar? Tanpa kerangka moral yang kokoh, kemajuan bisa berubah menjadi alat dominasi. Dalam situasi seperti ini, narasi tentang keadilan memperoleh daya tarik yang kuat. Bukan hanya keadilan hukum, tetapi keadilan yang menyentuh distribusi kekayaan, perlindungan terhadap yang lemah, dan integritas kepemimpinan. Dalam literatur Islam, gambaran tentang Al-Mahdi seringkali dikaitkan dengan pemulihan keseimbangan tersebut, bahwa ia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman. Pernyataan tersebut bukan sekadar janji futuristik, tetapi cerminan kebutuhan manusia yang mendalam. Setiap kali ketidakadilan terasa meluas, harapan akan pembaruan moral dan struktural menguat. Dalam konteks global hari ini, rasa haus akan kepemimpinan yang bersih dan adil tampak di berbagai survei dan diskursus publik. Kepercayaan terhadap elit politik dan korporasi besar menurun, sementara tuntutan transparansi dan akuntabilitas meningkat. Namun membaca pola tidak sama dengan menetapkan waktu. Ketegangan yang ada bisa saja merupakan bagian dari dinamika sejarah biasa yang akan menemukan keseimbangannya sendiri. Atau ia bisa menjadi fase yang lebih panjang dalam transisi peradaban. Yang jelas, kondisi dunia memperlihatkan kombinasi antara kemajuan luar biasa dan kerentanan yang dalam. Ingatan tentang riwayat yang menyebut dunia dipenuhi kezaliman berfungsi sebagai cermin reflektif. Ia mengajak untuk menilai diri dan masyarakat, bukan untuk menunjuk tanggal pada kalender. Ketika ketidakadilan menjadi topik utama dalam wacana global, teks-teks tersebut terasa relevan kembali, bukan karena sensasi, tetapi karena realitas yang dapat diamati. Ketimpangan ekonomi, krisis nilai, polarisasi politik, dan perang informasi membentuk lanskap yang kompleks. Dunia tampak bergerak cepat, namun arah moralnya sering dipertanyakan. Dalam suasana seperti ini, pembicaraan tentang keadilan tidak lagi abstrak. Ia menjadi kebutuhan yang mendesak. Resonansi antara realitas kontemporer dan pola yang digambarkan dalam tradisi eskatologis menciptakan ketegangan intelektual sekaligus spiritual. Apakah yang terjadi hari ini hanyalah bagian dari siklus panjang sejarah manusia? Ataukah ia menandai fase yang lebih signifikan dalam perjalanan peradaban? Pertanyaan itu menggantung di tengah perubahan global yang terus berlangsung, sementara manusia modern mencoba memahami dunia yang semakin kompleks dan menuntut jawaban atas rasa ketidakadilan yang kian terasa. Di tengah pergeseran kekuatan dunia, muncul satu refleksi yang tidak mudah diabaikan. Apakah perubahan besar selalu lahir dari pusat yang mapan, atau justru dari wilayah yang lama dianggap pinggiran? Sejarah berkali-kali memperlihatkan bahwa kejayaan tidak bersifat permanen. Imperium besar melemah ketika merasa paling kokoh. Peradaban yang dulu berada di tepi justru bangkit ketika pusat mulai kehilangan daya. Romawi runtuh bukan ketika ia lemah, tetapi ketika ia terlalu luas untuk dikendalikan. Eropa bangkit setelah berabad-abad berada dalam kegelapan. Amerika Serikat muncul sebagai kekuatan global setelah sebelumnya hanyalah koloni. Peradaban Islam sendiri berkembang dari jazirah yang pada masanya tidak dianggap pusat dunia. Pola itu berulang. Pinggiran menjadi pusat, dan pusat bergeser tanpa banyak peringatan. Kini ketika Asia menguat secara ekonomi, teknologi, dan demografi, sebagian melihatnya sebagai konsekuensi logis dari investasi dan populasi. Sebagian lainnya merasakan sesuatu yang lebih dalam, bahwa pergeseran ini memiliki gema historis yang panjang. Namun sejarah selalu lebih mudah dipahami setelah ia selesai terjadi. Manusia sering membaca pola ketika peristiwanya telah matang. Apakah yang sedang berlangsung hanyalah rotasi kekuasaan global yang biasa? Ataukah ia merupakan fase yang dalam memori keagamaan telah lama disebut sebagai bagian dari rangkaian menuju keadilan yang dijanjikan? Tradisi Islam memiliki rujukan wahyu yang jelas tentang arah moral sejarah.
Dunia akan mengalami fase ketimpangan dan kezaliman sebelum datangnya masa di mana keadilan ditegakkan secara menyeluruh. Teks-teks itu tidak hadir sebagai peta geopolitik, melainkan sebagai kompas etis. Ia memberi kerangka, bukan rincian kronologi. Karena itu, menyamakan satu negara, satu kawasan, atau satu momentum geopolitik dengan tokoh yang dijanjikan adalah langkah yang melampaui batas yang tidak pernah ditegaskan secara eksplisit. Sejarah telah mencatat banyak klaim tergesa yang berakhir dengan kekeliruan. Membaca zaman menuntut ketenangan, bukan sensasi. Namun ketenangan bukan berarti menutup mata terhadap perubahan. Ketika poros ekonomi bergerak, ketika pusat teknologi berpindah, ketika keseimbangan militer dan diplomatik berubah arah, realitas itu tetap layak diperhatikan. Pergeseran bukan ilusi. Ia tercermin dalam data, dalam aliansi baru, dalam jalur perdagangan yang semakin padat di timur. Pertanyaan yang lebih mendasar bukan sekadar di mana pusat kekuatan berada, melainkan kemana arah moral peradaban bergerak. Kebangkitan tanpa fondasi etika hanya akan mengulang siklus lama dengan wajah baru. Dominasi yang tidak disertai keadilan pada akhirnya akan menua seperti pendahulunya. Dalam kerangka iman, keyakinan terhadap datangnya kepemimpinan yang adil bukanlah bentuk pelarian dari realitas, melainkan pengakuan bahwa sejarah memiliki ujung moral. Tetapi keyakinan itu tidak menghapus kompleksitas proses. Tidak ada tanggal yang diumumkan. Tidak ada koordinat yang dipastikan. Yang ada adalah janji bahwa keadilan pada akhirnya akan menggantikan ketimpangan. Kebutuhan akan pemimpin yang adil bukan sekadar gagasan teologis. Ia adalah kebutuhan antropologis. Setiap masyarakat, ketika merasakan ketidakseimbangan yang berkepanjangan, akan merindukan figur yang mampu memulihkan tatanan. Kerinduan ini melintasi budaya dan zaman. Ia muncul dalam doa, dalam tuntutan politik, dalam harapan kolektif yang seringkali tak terucap. Pergeseran ke timur bisa saja merupakan konsekuensi alami dari dinamika ekonomi dan demografi. Ia bisa pula menjadi bagian dari siklus panjang di mana peradaban berpindah dari satu tangan ke tangan lain. Tetapi dalam memori umat yang mengenal nubuatan tentang fase akhir zaman, perubahan arah itu terasa tidak sepenuhnya netral. Bukan karena ia otomatis menandai sesuatu yang final, melainkan karena ia mengingatkan bahwa sejarah tidak berjalan acak. Ada pola ujian, ada pola kebangkitan, ada pola koreksi. Wahyu tidak merinci setiap detail, tetapi ia menegaskan bahwa ketidakadilan tidak akan menjadi keadaan permanen. Mungkin generasi yang hidup di masa transisi selalu merasa berada di ambang sesuatu yang besar. Mungkin setiap abad memiliki keyakinan bahwa zamannya adalah yang paling genting. Tetapi ketika indikator global, ekonomi, politik, teknologi, dan moral berubah secara bersamaan, rasa itu menjadi lebih kuat. Apakah ini sekadar babak baru dalam kompetisi global, atau langkah menuju fase yang lebih mendalam dalam perjalanan manusia? Pertanyaan itu tetap terbuka. Tidak ada vonis. Tidak ada klaim kepastian. Yang ada adalah kesadaran bahwa dunia sedang bergerak, dan setiap gerak besar selalu membawa konsekuensi. Jika kebangkitan memang sering lahir dari pinggiran, maka arah sejarah hari ini layak diamati dengan saksama. Jika manusia cenderung membaca pola setelah semuanya terjadi, maka mungkin yang dapat dilakukan sekarang hanyalah menjaga kewaspadaan dan kejernihan hati. Dan di tengah pergeseran yang belum sepenuhnya dipahami, janji tentang keadilan tetap berdiri sebagai horizon yang jauh namun terasa semakin dekat.